Sebut namanya. Saudara gak pernah sendiri. Dia hadir bersama dengan saudara. Sebab dia mengasihi saudara. Tidak ada rancangannya yang jahat dalam hidup saudara, dalam hidup Tuhan kepada engkau. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau hari ini engkau mengalami masalah yang berat, percayalah, ada Tuhan bersama dengan engkau. Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami katakan Engkau dahsyat, luar biasa, ajaib. Gak ada Tuhan seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, ya Tuhan. Kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Bahkan Kau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sehat. Kami boleh datang ke depan-Mu. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan di tempat ini, yang siap mendengarkan firman dan melakukannya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ada sukacita, amin. Siapa yang percaya pulang bawa berkat? Siapa yang percaya pulang bawa kesembuhan? Siapa yang percaya bahwa hari-hari ke depan akan indah bersama dengan Tuhan? Amin. Saya langsung saja. Hari ini agak firmannya agak banyak pengajaran. Tidak apa-apa ya saudara. Saya percaya saudara yang hadir di sini bukan bayi rohani lagi, tapi saudara adalah orang-orang yang dewasa rohani, yang mau belajar terus, mendengarkan firman terus. Baik, langsung next kita lihat. Ya, tapi tolong Felix minta tolong Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 saja. Ini ayat saya senang sekali. Kenapa saya hafal ayat ini? Karena waktu di pesawat saya sendiri, nggak ada siapapun, 13 jam perjalanan, hanya Tuhan yang beserta saya. Amin, saudaraku. Ya, Yeremia 17 ayat 7. Ayat ini sudah hafal saudara? Ya. Ayat Yeremia 5 sampai 8. Oke? Ya, saya baca. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batak air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini ayat yang luar biasa saudaraku. Siapa yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti diberkati. Oh, aminnya kurang semangat. Siapa yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti menjadi berkati. Ada dua pilihan dalam hidup ini saudara, yang Tuhan berikan kepada kita. Satu, mengandalkan Tuhan. Satu, mengandalkan siapa saudara? Diri sendiri. Dengar dulu ya. Yang pertama, hidup jangan mengandalkan kekuatan sendiri dan hati yang menjauh daripada Tuhan. Tadi kita udah baca ayat 5 dan 6. Nah, terhadap pilihan ini Allah dengan tegas, Alkitab dengan tegas di ayat 5 tadi memulai dengan kata terkutuklah. Ini keras. Bukan saya yang berbicara, tapi Alkitab yang berbicara. Saya mau kasih tahu buat saudara dan saya, hidup yang tertutup itu adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Hidup yang terkutuk adalah hidup yang tersiksa, saudara. Saya percaya saudara nggak mau banyak-banyak menderita dan tersiksa. Nah, perikop ini menjelaskan lagi, bagi siapa yang memilih pilihan ini, yang mengandalkan manusia, maka dia akan mengalami penderitaan. Yang mengandalkan manusia, dia akan tinggal di padang yang gersang. Orang boleh tolong kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi kalau terus-terusan mereka juga nggak akan mau tolong sama kita. Saudaraku, namun
tanpa disadari banyak orang Kristen yang pilih yang pertama ini, mengandalkan diri sendiri tanpa kita sadari. Jika orang Kristen memilih hidup yang terkutuk, maka konsekuensinya dia akan melakukan hal-hal yang berikut. Dia akan mengandalkan manusia, saudaraku, dan kekuatannya sendiri. Artinya, saudaraku, kalau orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri, dia menjauh dari Tuhan. Saya percaya saudara tidak menjauh dari Tuhan. Hati mereka menjauh daripada Tuhan, saudaraku. Orang yang menjauh dari Tuhan itu artinya hatinya memberontak kepada Tuhan. Ini keras firman hari ini, ya. Sehingga semakin lama dia sudah tidak peka lagi. Biasanya kalau hatinya ada Roh Kudus, kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, itu ada rem dalam hidup kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau hatinya tidak ada di dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia tak takut balas. Saudara bisa cek, hatinya licik, banyak kemunafikan, suka bohong, tidak jujur, suka menipu, curang, culas, palsu. Ya, kalau orang yang mengandalkan dirinya sendiri, itu yang akan terjadi. Tadi saya katakan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia itu adalah pemberontak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, satu kali ada seorang bapak, dia akan mewariskan kepada 3 anak laki-lakinya warisan. Dia tidak semena-mena memberikan kepada anaknya warisan, tapi dia mau tes dulu siapa yang berhak menggantikan saya. Saudaraku yang terkasih, akhirnya bapak itu panggil 3 anaknya. Bapak itu bilang begini, saya kasih kamu benih, tolong ditanam. 2 bulan bawa itu benih lagi ke saya. Anak yang pertama, senang sekali. Anak yang kedua senang, anak yang ketiga juga senang. Dia ambil benih dari ayahnya, langsung dia cari tanah yang subur, ya. Dia rawat, dia siram seperti itu. Begitupun yang kedua, ketiga, begitu saudara. Yang kekasih, nah begitu hari yang ditentukan oleh ayahnya untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima warisan dan melanjutkan bisnis ayahnya, datang kakaknya yang pertama melapor kepada bapaknya, bilang begini, Pak, ya aku sudah berhasil Pak, benih yang Papa kasih itu, yang ayah kasih, ini hasilnya Pak, sudah tumbuh kan Pak, karena aku siram, aku beri pupuk, aku rawat Pak, katanya seperti itu. Anak yang kedua juga bilang, Pak, aku juga sudah berhasil, ini hasilnya Pak, benih yang Papa berikan kepada saya itu tumbuh dan merawatnya juga nggak gampang tapi aku tetap merawat dengan baik. Anak yang ketiga datang dengan lesu. Dia berkata demikian, Pak, maaf ya, saya sudah siram, saya sudah kasih pupuk, saya sudah kasih sinar matahari, tapi nggak tumbuh. Kakaknya dua bilang, nah makanya belajar dari kami. Lihat, kami tumbuh kan, kamu punya enggak? Iya Pak, maaf ya Pak, bijinya nggak bisa tumbuh. Bapaknya bilang begini, dari 3 ini yang mewarisi perusahaan saya adalah yang ketiga. Anak yang ketiga ini saudara kaget, bahkan yang kedua juga kaget. Yang pertama juga kaget, kenapa mesti dia? Dia punya tumbuhan nggak tumbuh kok Pak? Dia nggak bisa merawat, tapi kenapa? Dia yang kepilih Pak. Kami lihat, Papa lihat, kami punya tumbuhan benih yang Bapak kasih bertumbuh dengan baik. Bapaknya bilang begini, tahukah kamu? Sebenarnya bibit atau biji yang Papa kasih ke kamu, itu Papa sudah rebus dulu. Sudah direbus. Jadi gak mungkin, walaupun kamu siram, kasih pupuk, gak mungkin tumbuh. Karena sudah direbus duluan. Jadi yang 2 ini bohong, gak jujur. Yang jujur, yang anak yang ketiga ini. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita jujur. Amin, saudaraku. Jujur itu gak enak loh, tapi harus kita lakukan. Haleluya. Saya juga sama Pak Abraham, dia begini, apa yang tidak dia suka terus saya lakukan gitu ya saudaraku.
Misalnya begini, saya harus datang ke satu organisasi dan saya harus menginap. Suami saya bilang, ngapain sih kamu mesti menginap? Ngapain sih kamu mau mesti menginap? Biasanya orang lain kan pasti, tidak semua sih bilang, ya udah begini. Kalau saya jujur aja ngomong, dia mau kasih kayak enggak, yang penting saya jujur ngomong. Hati tenang, saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu Tuhan suka dengan orang yang jujur. Seperti tiga anak ini, yang satu yang diterima bapaknya, dia katakan, oh ini nggak bisa tumbuh. Tapi orang yang menjauh daripada Tuhan, dia suka bohong, kiri kanan itu bukan saya. Katakan kiri kanan itu bukan saya. Ya, saudaraku yang kekasih, orang yang menjauh dari Tuhan, ya saudaraku, yang mengandalkan dirinya sendiri, hatinya itu membatu. Dalam bahasa Ibrani-nya anas, bahasa Ibrani-nya membatu. Yang artinya dalam diri manusia, hatinya keras, hatinya jahat, hatinya keji, hatinya gusar dan sulit untuk disembuhkan. Itu anas artinya, saudara. Baik, yang kedua, kalau hidup yang mengandalkan Tuhan. Tadi yang tidak mengandalkan Tuhan, yang sekarang mengandalkan Tuhan. Saudara harus tahu, desain Allah menciptakan saudara dan saya itu adalah untuk bergantung kepada Allah. Amin. Kita didesain bukan independen, no. Kita didesain oleh Allah supaya kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan sombong, aku gak ke gereja, aku diberkati kok. Jangan sombong, kalau aku tidak dekat dengan Tuhan, aku juga diberkati. Saudara, sebentar itu terjadi. Saudaraku, jangan sombong kalau saudara hidup tanpa Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel. Karena apa? Tuhan tahu saudara dan saya itu tidak bisa ditinggal sedikit pun. Dia tahu saudara dan saya itu gak bisa ditinggal sama Tuhan sedikit pun. Itu harus kita sadar. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 14 ayat 16. Saya mau kasih contoh kepada saudara bagaimana Yesus itu bergantung kepada Bapaknya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Memang sejak awal, saudaraku, kita butuh yang namanya penolong. Maka dan tadi firman-Nya diberikan penolong. Tuhan tahu bahwa dalam perjalanan hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya, saudara dan saya butuh ditolong. Kok aminnya hanya Pak Auto sih, saudara? Hari ini selama-lamanya saudara dan saya butuh ditolong Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan so hebat, saudara. Jangan merasa bisa sendiri, saudara. Jangan. Kita ini butuh Tuhan. Kita butuh tergantung kepada Tuhan, saudara. Lanjut, saya kasih contoh lagi. Ayatnya nggak banyak, nggak apa-apa. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Namanya Yesus itu tahu diri, ya saudara. Dia tahu diri. Yesus sangat bergantung kepada Allahnya. Dia nggak bisa berbuat semena-mena. Dia hanya mendapatkan instruksi daripada ayahnya. Yesus bergantung kepada Bapaknya. Kita bergantung kepada Yesus. Amin, saudaraku. Yohanes 50 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus yang maha hebat, yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus terhubung dengan Bapa. Sedangkan kita, ayo kita cek diri kita sendiri. Kita terhubung gak sama Bapa? Khotbah ini gak begitu populer, tapi gak apa-apa, saya harus bawakan supaya saudara tergantung kepada Allah. Amin, saudaraku. Makanya apa sih? Jadi akar kemandirian itu sama dengan kebohongan. Akar dari kebergantungan sama Tuhan itu adalah kerendahan hati. Ya, bagaimana caranya supaya saudara mengandalkan Tuhan?
akui dalam hidupmu, maka ia akan meluruskan jalan. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, siapapun yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan kekurangan. Amin, saudaraku. Ya, karena kita butuh Tuhan. Ya, haleluya. Nah, lanjut kita lihat ke PowerPoint. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Next kita lihat, lanjut. Oh, bukan, Felix. Paling atas Felix. Ya, bisa dikeluarkan satu-satu. Saya sudah program itu keluarnya satu-satu. Kita tolong. Lanjut Felix. Yang kedua. Nah, ini jangan dikeluarkan langsung, bisa Felix, udah ketahuan. Saya sudah keluarin satu-satu. F5 bisa nggak Felix? F5 itu bisa keluar, itu nggak bisa. Oke. Ya, tidak apa-apa ya. Udah ketahuan apa yang saya bilang. Membangun mesbah doa dengan rutin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Ya, saudaraku, undanglah Tuhan untuk ada di dalam hati saudara. Melalui apa? Melalui doa. Di sini ada seorang presiden Amerika. Dia merupakan presiden Amerika yang terbaik. Ahli sejarah pun ya menyebutkan hingga 65 kali bahwa presiden Amerika yang ke-16 ini adalah presiden terbaik sepanjang sejarah. Kenapa dikatakan ia presiden terbaik? Abraham Lincoln ini presiden terbaik sepanjang sejarah. Ketika itu di Gedung Putih ada sahabatnya, sahabat dekatnya lagi lewat di kamarnya. Ketika sahabatnya lewat di kamarnya, sahabatnya mendengar bahwa kok ada seperti orang lagi berbicara. Seperti itu saudaraku. Sahabatnya penasaran, ini dia berbicara sama siapa? Perasaan dia cuma sendiri tadi ke dalam. Dia dekati pintu itu dan dia dengar. Dan dia lihat dengan sepintas lewat pintu. Yang namanya Abraham, presiden Amerika Serikat ke-16 ini, Abraham Lincoln, lagi berlutut, lagi berdoa. Dan doanya adalah, Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Jadi ia mengandalkan Tuhan dalam doanya. Dia berdoa seperti itu. Makanya dalam sejarah dia adalah presiden Amerika yang terbaik. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan kunci keberhasilan dalam hidup ini adalah membangun mesbah doa dengan rutin. Itu kuncinya saudara. Nah saudaraku, kunci keberhasilan Abraham Lincoln adalah seperti itu. Dia rajin membangun mesbah doa dengan rutin. Nabi Yeremia telah menuliskan nasihat serupa kepada bangsa Israel pada masa itu, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Nabi Yeremia bersuara keras di Yehuda supaya tidak lagi berpusat pada berhala atau mengandalkan kekuatan sendiri. Dan firman Tuhan hari ini, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, datanglah kepada Tuhan melalui doa, maka jalanmu akan rata. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi. Katakan demikian dengan saya harus mengandalkan Yesus. Ya semangat saudara, saya harus mengandalkan Yesus. Rumah tangga saya harus mengandalkan Yesus. Usaha saya harus mengandalkan Yesus. Dan pelayanan saya harus mengandalkan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam mulut kita ada kuasa. Yang terjadi, apa yang saudara ucapkan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Tapi jangan berkata saya mengandalkan Yesus. Masa iya sih? Masa iya sih? Rumah tangga saya mengandalkan Yesus. Masa iya sih? Apakah saya bisa berhasil atau enggak? Tidak. Dengan yakin kita katakan,
usahaku berhasil karena aku mengandalkan Yesus. Amin. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Mazmur 62 ya, ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, lembah, saudaraku yang kekasih, saya percaya semua yang hadir di sini tahu lembah ya. Tidak ada yang tidak tahu lembah. Lembah, kalau dia jatuh di dalam di gelas, saudara, apa yang dilakukan oleh lembah? Dia akan muter begitu di bibir gelas itu, saudara, muter keliling begitu sampai dia mati. Kenapa? Karena dia muter, dia nggak lihat ke atas, ada jalan keluar yang besar. Kita pun ketika ada masalah suka muter-muter sendiri. Nggak ada dosa di antara kita. Muter-muter sendiri, kita cari jalan keluar sendiri. Pakai kekuatan ini, pakai kekuatan ini, pakai ini, pakai itu, mondar-mandir sana sini. Padahal mata kita bisa tertuju ke atas. Ada amin. Kita bisa lihat Tuhan. Tuhan gak akan mungkin tinggalkan kita. Jangan kayak lembah keliling-keliling di gelas itu. Dia gak mungkin ke atas. Ada jalan. Ayo periksa diri kita. Ketika ada masalah, ketika ada tekanan, kita mau menyelesaikan dengan cara kita sendiri atau cara Tuhan. Makanya libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup. Maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Ada amin, saudaraku. Tuhan tahu kok saudara dan saya tidak sanggup. Tuhan tahu kok saudara dan saya nggak bisa. Makanya tadi di atas saya bilang kita harus bergantung kepada Tuhan supaya kita dapat jalan yang benar. Haleluya. Dan ketika kita lakukan itu, hidup kita enak. Dia pasti memberikan rancangan yang terindah bagi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Daud ketika dia mau melawan Goliat, dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tidak punya senjata yang hebat seperti Goliat. Bahkan Daud tidak punya otot yang besar seperti Goliat. Aku jadi ya. Makanya itu Goliat maki-maki dia. Goliat bilang gini, astaga, kenapa sih kecil mungil ini melawan saya yang besar? Goliat berkata, anjingkah aku, maka kau datangi aku dengan batu. Orang Goliat badannya besar, alat perangnya canggih, sudah teruji, pengalamannya banyak. Datang si kecil mungil Daud, pakai lumban batu lagi. Dalam hati Daud dia berkata gini, aku memang gak punya kekuatan seperti engkau, tapi aku punya Tuhan yang mampu melakukan segala macam. Ada amin? Saudara sadar saudara gak punya apa-apa, tapi saudara punya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara dalam hidupmu. Oleh karena itu jangan letih, jangan lelah, tetap semangat untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tadi pagi saya berkata demikian, bahwa kita harus memiliki roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Gak bisa setengah-setengah. Lokomotif, saudaraku, bahan bakarnya itu harus didihnya itu 100%. 99,9 itu gerbong gak akan bisa jalan. Itu kereta api gak bisa narik gerbong. Harus didih. Jadi anak Tuhan tidak boleh suap-suap buku, menyala-nyala untuk Tuhan. Tidak boleh 99,9%, tapi harus 100%. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena dekatkan diri kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah dipermalukan. Kalau saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan kemenangan yang pasti. Nah, kalau saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, Daud mengalami
mengalami permasalahan juga dalam hidupnya sejak kecil. Tapi dia bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Minta tolong orang ini. Sebab Engkau beserta. Amin, saudaraku. Daripada berfokus sama masalah, lihat masalah bikin pusing kepala, lihat masalah GERD bisa kumat, lihat masalah saudaraku itu asma kumat, lihat masalah darah tinggi itu kumat, mendingan saudara fokus sama Tuhan. Amin, saudara. Itu saya sedang berbicara dengan saya juga. Hari-hari ini saya GERD, saya kumat, saudara. Karena ada masalah budak. Jadi firman itu bukan untuk saudara saja, untuk saya juga. Amin. Saya harus fokus kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam beberapa jiwa, ku denganku sebab Kau besertaku. Sekalipun ada kemenangan menyapa, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Katakan aku percaya. Dengan iman saudara. Berlaku atasku kebajikan Tuhan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya saja saudara, jangan khawatir ketika saudara dalam kesulitan. Saudara yang namanya Yeremia beberapa kali mengalami siksaan dari bangsa Israel. Ayo kita buka ayatnya biar kita lebih tahu. Yeremia 38 ayat 6. Kalau mengikut Tuhan itu bukan berarti berkat-berkat saja. Untuk mencapai berkat itu ada jalan-jalan yang harus kita lalui, dan jalan-jalan itu penuh dengan air mata. Sebab Tuhan begini ya, peperangan besar, kemenangan besar. Peperangan kecil, kemenangan kecil. Makin besar masalahnya, makin besar berkat. Maunya saudara dan saya berkatnya yang besar, berkatnya yang besar. Tapi halo, kita juga harus mengalami yang namanya perjalanan peperangan yang besar. Kalau mau dapat berkat yang besar, hukum Tuhan tuh gitu aja kok. Mau berkat besar, ayo masuk dalam proses. Mau berkat kecil, ya udah gitu-gitu aja. Saya percaya saudara dan saya tidak pernah takut. Amin. Sebab saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya saudara. Ya, bisa. Yeremia 38 ayat 6. Yeremia beberapa kali mengalami siksaan dari bangsa Israel. Yeremia 38 ayat 6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi sumur ya saudara, milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Ikut Tuhan yang selamanya. Yeremia mengalami itu. Tantangan masalah, siksaan badani dihadapi oleh Yeremia. Tapi dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah mundur dalam pelayanannya. Dia maju terus. Saudaraku, walaupun dalam pelayanan selama 40 tahun, dia tidak diterima oleh bangsa Israel. Yeremia tetap konsisten melakukan pelayanannya. Demikian juga saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, bukan berarti saudara senang selalu akan ada masa sulit. Dan masa sulit itu tidak membuat saudara dan saya lemah. Amin. Dan masa sulit itu tidak membuat saudara dan saya ketakutan. Sebab kita percaya Tuhan pasti memberkati kita tepat pada waktu.
Berikan tepuk tangan bagi dia. Jantung saya itu kayak lemah, napas saya sesak, nggak enak banget. Sedangkan saya harus melayani. Ketika itu datang, saudara, tiba-tiba badan saya lemas. Badan saya semangat untuk melayani Tuhan, sesuai komitmen saya di hadapan Tuhan. Tapi dengan keringat dingin saya tetap melayani Tuhan. Bahkan ketika adik saya Sari tidak bisa nemenin saya, Tuhan saya jalani sambil nyetir, saudara. Jantung saya lemah. 3 hari 4 hari saya mengalami itu, dan sibuk-sibuknya saya tetap mau melayani Tuhan, karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sedetik. Dia menolong saya selama saya hidup di dunia. Biarkan saya hidup untuk Tuhan, dan saya percaya Tuhan tak pernah tinggalkan saya. Apapun yang melanda hidup, tetap percaya Dia menolong saudara. Tetap setia melakukan Tuhan, firman Tuhan apapun keadaan, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Andalkan Tuhan, semangat terus melayani Tuhan. Hari ini saya sudah sembuh, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tundukkan kepala. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak meninggalkan kami sedetik pun. Kau mengajari hari-hari kami untuk mengandalkan Engkau, bukan kepada manusia. Kau mengajari kami, memberi contoh kepada kami. Yesus, Engkau bergantung kepada Bapa di surga, dan biarlah kami bergantung kepada setiap langkah hidup kami. Karena nama-Mu kami sebut. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Berkati jemaat-Mu yang hadir di sini. Mereka pulang membawa sesuatu yang baru, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia. Berteriak kepada Tuhan, bukan berteriak kepada manusia. Karena kami tahu hasilnya beda ketika kami berseru kepada-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami berteriak kepada-Mu, Engkau Tuhan, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa kami, dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tidak pernah orang benar Kau biarkan tergeletak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu kepada setiap jemaat-Mu, dan hamba tidak pernah terbatas. Biarlah ketika Engkau memberikan kami umur yang panjang, kami sehat, kami kuat, terutama dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Kami tahu setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang diberkati sama-sama kita. Puji Tuhan, kita semua yang diberkati firman Tuhan. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan umum, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Bu Dewi dalam pelayanannya, dimanapun beliau berada, selalu menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan kembali memberi untuk persembahan umum ya Tuhan.
berkati setiap jemaat-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kami biarlah tergantung hanya kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumummu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Kemana saja engkau pergi, ada Tuhan menyertai engkau. Kasih daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.